Telah banyak terjadi pertempuran, peristiwa perjuangan rakyat untuk menciptakan persatuan pada masa kolonialisme di Nusantara. Jiwa nasionalisme mengalir dalam nadi pada setiap orang, jiwa yang gugur hingga menjadi makam yang tak dikenal. Semua bentuk perlawanan dan perjuangan dilakukan demi kemerdekaan Indonesia. Mereka yang menjadi generasi penerus kemudian mengabadikan dan mengobarkan semangat nasionalisme dalam irama musik. Beberapa di antaranya adalah komposer yang sudah dikenal sejak era 1950-an. W.R. Supratman adalah seorang tokoh yang dikenal sebagai musikus, wartawan, hingga dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo, Jawa Tengah, yang menghabiskan masa mudanya dengan bermain biola dan banyak membaca buku musik, hingga pada akhirnya bekerja sebagai jurnalis, reporter, dan editor. Karirnya kemudian membawa W.R. Supratman bergabung dalam perusahaan media Sinpo, yang kemudian menjadi cikal bakal perkenalannya dengan tokoh-tokoh pergerakan kala itu. Masa-masa inilah yang kemudian mengawali dari konsep penciptaan lagu Indonesia Raya. Dan pada bulan Oktober 1928, W.R. Supratman membawakan lagu ciptaannya dengan judul Indonesia dan memainkannya dalam musik instrumental dengan menggunakan biola pada Kongres Pemuda Indonesia pertama. Lagu tersebut kemudian dibawakan kembali dalam pembubaran Kongres Pemuda Indonesia pada Desember 1928, yang kala itu sudah diiringi oleh paduan suara. Lagu Indonesia Raya diciptakan dengan makna semangat persatuan, perjuangan, dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menuju merdeka, bersatu, makmur, dan abadi. Hingga pada akhirnya, lagu tersebut dinyanyikan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kemudian dikukuhkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958. W.R. Supratman kemudian dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 16 per SK per 1971 pada tanggal 20 Mei 1971. Seorang yang lahir di Mojokerto pada tanggal 1 Januari 1910 bernama Kusbini, kemudian memenuhi permintaan Soekarno untuk menciptakan lagu yang dapat membangkitkan nilai perjuangan Indonesia selama masa kolonialisme. Kusbini adalah seorang tokoh musik keroncong dan komponis Indonesia pada era musik keroncong sejak 1930 hingga tahun 1955. Kusbini masih satu angkatan bersama Ismail Marzuki, Cornel Simanjuntak, dan Liberty Manik sebagai pencipta lagu-lagu kebangsaan kala itu. Permintaan Bung Karno kala itu dipenuhi oleh Kusbini dengan menciptakan lagu Bagimu Negeri pada tahun 1942. Lagu tersebut disusun dengan menggunakan kata negeri sebagai bentuk perlawanan terhadap masa pendudukan Jepang di Indonesia. Periode itu bahwa Jepang tidak menyukai hal apapun yang berhubungan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun, lagu tersebut bahkan tetap dibawakan untuk pertama kalinya oleh Ibu Sud dan disiarkan melalui lembaga radio siaran milik Jepang kala itu bernama Hosokan Rikyoku. Lagu Bagimu Negeri kemudian ditetapkan sebagai lagu nasional pada tahun 1960 dengan tujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air saat perjuangan kemerdekaan dan kemudian diatur dalam UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958. Dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia, musik digunakan sebagai alat propaganda UNRUK mencari dukungan politik. Hal-hal tersebutlah yang kemudian direncanakan oleh pendudukan Jepang dengan bekerja sama dengan media-media di Indonesia kala itu untuk menciptakan lagu semangat perjuangan bangsa. Di balik rencana tersebut, Jepang hanya ingin mendapat dukungan politik untuk menghadapi Amerika kala itu dan dicetuskan lagu dengan judul Maju Putra Putri Indonesia pada tahun 1944 oleh Cornel Simanjuntak, seorang pejuang kemerdekaan yang lahir di Pematang Siantar pada tahun 1921. Lagu ini sengaja dibuat oleh Dai Nippon untuk mengajak bangsa Indonesia bersatu dengan Asia Timur Raya melawan Amerika dalam Perang Dunia Kedua. Lirik lagu tersebut kemudian dirubah oleh Cornel Simanjuntak pasca kemerdekaan Indonesia dengan makna untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan.
Lagu tersebut kemudian diakui sebagai bagian dari identitas perjuangan Indonesia. Meskipun kemerdekaan Indonesia sudah dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda masih berupaya untuk merebut kedudukannya di Indonesia. Belanda menghidupkan kembali KNIL atau Tentara Kerajaan Belanda untuk mengembalikan administrasi sipil dan hukum kolonial Belanda. Pada tanggal 27 November 1945, Kolonel MacDonald menyampaikan ultimatum kepada Mas Sutarjo Kertohadikusumo sebagai Gubernur Jawa Barat untuk segera mengosongkan Bandung. Pengosongan itu bertujuan agar Belanda dan sekutu dapat menggunakan Bandung sebagai pangkalan militer strategis. Beberapa tokoh pergerakan kala itu, seperti Sultan Syahrir, melakukan gerakan membakar kota Bandung agar tidak dapat dijadikan sebagai pangkalan militer oleh Belanda dan sekutu. Peristiwa itu tersebut kemudian diabadikan sebagai peristiwa Bandung Lautan Api sejak 23 sampai 24 Maret 1946. Ismail Marzuki sebagai seorang komponis lagu besar kala itu merekam peristiwa tersebut dengan menciptakan lagu bertemakan perjuangan patriotik dalam melawan penjajahan dan diciptakan pada bulan April tahun 1946 dengan judul Halo Halo Bandung. Kemudian seorang komponis Indonesia bernama Liberty Manik menciptakan lagu dengan judul Satu Nusa, Satu Bangsa sebagai bentuk persatuan dan kebangsaan Indonesia di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pria kelahiran 21 November 1924 ini juga dikenal sebagai salah seorang pengajar musik di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan berpendapat bahwa semangat perjuangan kemerdekaan harus selalu menjadi sesuatu untuk dipatri dalam ingatan. Konsep tersebut kemudian menjadi landasan dalam penciptaan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa sebagai bentuk memori terhadap perjuangan bangsa Indonesia dalam masa penjajahan. Liberty Manik kemudian dianugerahi penghargaan Bintang Budaya Paramadara dari Pemerintah Republik Indonesia, sebuah tanda kehormatan yang dianugerahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati seseorang atas hasanya dalam bidang kebudayaan. Penghargaan dengan bentuk bintang emas bersudut 5 dan dilengkapi 8 penunjuk mata angin diberikan kepada mereka yang berakhlak dan berbudi baik serta berjasa besar dalam bidang kebudayaan nasional. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 080 per TK per 1999, Liberty Manik kemudian menerima penghargaan tersebut pada tanggal 13 Agustus 1999 pada masa Presiden B.J. Habibie. Meskipun kemerdekaan Indonesia sudah diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945, Belanda masih dalam upaya untuk merebut dan menguasai kembali Indonesia, seperti agresi militer Belanda pertama pada 21 Juli 1947 dan agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Agresi militer Belanda pertama berusaha untuk merebut daerah vital Indonesia seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Seorang guru bernama Sarijah Niung, kelahiran 26 Maret 1908 di Sukabumi, kemudian melihat perjuangan dan keberanian pemuda Surabaya pada masa agresi militer Belanda pertama dalam mempertahankan bendera merah putih. Sarijah Niung, atau yang kita kenal dengan nama Ibu Sud, kemudian menciptakan lagu dengan judul Berkibarlah Benderaku pada tahun 1947 sebagai bentuk pengingat akan semangat perjuangan dan membangkitkan jiwa nasionalisme, patriotisme, dan mengenang perjuangan pahlawan. Kemudian Truno Prawit, seorang komponis kelahiran Surakarta, menciptakan lagu Mengheningkan Cipta pada tahun 1958. Lagu tersebut dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas anugerah kemerdekaan, serta bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang rela berkorban demi bangsa dan negara. Lagu Mengheningkan Cipta pertama kali dinyanyikan pada saat upacara peringatan Hari Pahlawan di Ambon, yang dihadiri oleh Presiden Soekarno untuk mendukung pembebasan Irian Barat yang sudah dikuasai oleh Belanda sejak tahun 1949. Lagu Mengheningkan Cipta kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap upacara bendera, seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Hari Pahlawan. Bahkan lagu tersebut juga menjadi bagian dalam instansi pendidikan atau seluruh sekolah yang ada di Indonesia.
Lagu tersebut ditujukan untuk mengheningkan cipta dan mendoakan pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain menciptakan lagu Halo Halo Bandung, Ismail Marzuki juga menciptakan lagu Gugur Bunga pada tahun 1945 sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia yang wafat selama Revolusi Nasional Indonesia atau yang kita sebut dengan Perang Kemerdekaan Indonesia. Gugur Bunga adalah sebuah lagu yang mengungkapkan kesedihan dan rasa hormat atas gugurnya para pejuang, sekaligus menjadi simbol semangat juang untuk melanjutkan perjuangan bangsa. Dan lagu ini kemudian sering dinyanyikan pada acara kenegaraan dan peringatan Hari Pahlawan setiap 10 November, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas nasional. Jika kawan-kawan mengunjungi channel ini dan melihat daftar video yang sudah diposting dalam media ini, kawan-kawan semua akan melihat bahwa channel ini hanya berisi tentang sejarah pergerakan nasional, biografi ternama dan berpengaruh bagi perkembangan Indonesia, serta sejarah dunia. Dan jika kawan-kawan merasa bahwa semua video yang ada dalam channel ini dapat bermanfaat pada pengetahuan kita, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe, agar kita bisa saling berbagi informasi mengenai sejarah, sehingga kita dapat mengenang jasa orang-orang pada masa lampau dalam kesadaran bersama, dan kita bisa mengambil keputusan untuk selalu berpikir menciptakan sesuatu demi masa depan. Dimanapun kawan-kawan semua berada, semoga tetap dalam keadaan sehat. Apapun yang kalian rencanakan dan apapun yang sedang kalian lakukan, semoga semuanya tetap berjalan dengan lancar. Tetaplah berbuat kebaikan dan tetaplah menjadi berkat buat lingkungan sekitar. Salam sehat, sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Saya Bumi Laras, pamit undur diri. Ciao.